adik-adik, apakah di antara kalian ada yang suka bermain? Pastinya semua suka bermain ya, apalagi bermain bersama teman. Nah, bagaimana sih sikap yang seharusnya kita lakukan kepada teman bermain kita supaya tetap rukun? Do you want to know? Well, I've been thinking about you. Assalamualaikum adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Ketemu lagi nih dengan Kak Asti. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tema 1, subtema 2. Pastinya adik-adik sudah siap belajar kan? Mari kita mulai. Nah, adik-adik, tujuan dari belajar tema 1, subtema 2 ini adalah yang pertama, agar adik-adik mengetahui kalimat ajakan, perintah, dan penolakan dalam teks cerita maupun dalam lagu-lagu anak. Yang kedua, agar adik-adik mampu membandingkan dua bilangan cacah. Yang ketiga, agar adik-adik mengenal gerak dalam bermain dan tarian. Yang keempat, agar adik-adik mampu mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke yang terbesar. Yang kelima, agar adik-adik mengenal simbol Pancasila. Yang keenam, agar adik-adik dapat menjelaskan sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Yang terakhir, agar adik-adik mampu bersikap kerjasama, disiplin, dan peduli dengan teman bermain. Adik-adik, dalam materi hidup rukun dengan teman bermain ini mengajarkan kepada kita untuk saling kerjasama, disiplin, dan peduli terhadap teman. Dalam bermain, kita tidak boleh menang sendiri, sombong, ataupun egois, karena hal tersebut dapat menyebabkan teman kita tidak menyukai kita, bahkan bisa menjauhi kita. Tentunya adik-adik tidak mau kan? Nah, maka dari itu, kita harus saling menghargai siapapun teman bermain kita, supaya tetap rukun, oke? Nah, sekarang kita memasuki pembelajaran yang pertama. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang kalimat ajakan, kalimat perintah, dan kalimat penolakan. Yuk kita kupas satu persatu. Kalimat ajakan adalah kalimat yang menyatakan ajakan kepada orang yang diajak berbicara untuk bersama-sama melakukan suatu pekerjaan. Kalimat perintah adalah kalimat yang mengandung makna memerintah atau menyuruh seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Kalimat penolakan adalah kalimat untuk menolak suatu pendapat yang diberikan oleh orang lain. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari gerakan dalam bermain. Ada 3 jenis gerakan dalam bermain, yaitu gerakan tangan, gerakan kaki, dan gerakan kepala. Contoh dari gerakan tangan adalah menyentuh ujung jari dan membentuk seperti huruf O. Ini biasanya digunakan ketika sedang bermain kelereng. Contoh gerakan kaki yaitu berdiri dengan satu kaki dan melompat. Contoh gerakan kepala adalah menoleh ke kanan dan ke kiri. Nah, pada pembelajaran kedua ini, kita akan belajar tentang simbol dari 5 sila Pancasila. Sila yang pertama, yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, menggunakan simbol bintang. Sila yang kedua, yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab,
menggunakan simbol rantai. Sila yang ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia menggunakan simbol pohon beringin. Sila yang keempat yang berbunyi Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan menggunakan simbol kepala banteng. Kemudian yang sila kelima yang berbunyi Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menggunakan simbol padi dan kapas. Selanjutnya kita akan belajar jenis-jenis dalam berlari. Ada 3 macam jenis berlari, yaitu lari pendek, lari panjang, dan lari melewati rintangan. Nah, pada pembelajaran ketiga ini, kita akan belajar macam-macam gerakan dalam tarian. Sambil memperhatikan, adik-adik juga boleh loh ikut memperagakan. Yang pertama adalah gerakan kepala, seperti kepala tegak yang digerakkan ke arah kanan lalu ke kiri. Contohnya seperti ini. Yang kedua yaitu gerakan tangan, seperti pergelangan tangan yang diputar. Contohnya seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah gerakan kaki, seperti melangkah ke kanan lalu ke kiri. Contohnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan belajar membandingkan jumlah dari benda yang satu dengan benda yang lainnya. Di sini kakak memiliki beberapa tumpukan buku. Yang di sebelah sini ada 14 tumpuk buku. Kemudian yang di sebelah sini ada 8 tumpuk buku. Nah, dari kedua tumpuk buku tersebut, manakah yang jumlahnya lebih besar? Tentu adik-adik sudah tahu kan, antara 14 dengan 8 lebih besar yang mana? Ya, benar sekali. 14 dengan 8 lebih besar 14. Maka dari itu, dari kedua tumpuk buku tersebut, yang lebih besar atau yang lebih banyak jumlah tumpuk bukunya adalah yang di sebelah sini dengan jumlah 14 tumpuk buku. Pada pembelajaran keempat ini, kita akan belajar mengurutkan bilangan dengan cara membandingkan bilangan itu. Coba perhatikan 3 angka ini ya. Untuk mengurutkan bilangan dengan cara membandingkan, kita dapat memulainya dengan membandingkan nilai ratusan, nilai puluhan, dan nilai satuan. Yuk kita bandingkan dan urutkan ketiga bilangan ini. Pertama, kita perhatikan setiap angka ratusan pada masing-masing bilangan. Ternyata, ketiga bilangan ini memiliki nilai ratusan yang sama, yaitu 2. Lalu kita lanjutkan untuk melihat nilai puluhannya. Dari ketiga bilangan ini, diketahui nilai puluhannya adalah 7, 3, dan 5. Karena kita tidak menemukan nilai puluhan yang sama pada ketiga bilangan ini, maka kita tidak perlu memperhatikan nilai satuannya. Jadi, dari ketiga bilangan ini dapat disimpulkan bahwa nilai terkecil adalah 3 dan nilai terbesar adalah 7. Selanjutnya, kita urutkan ketiga bilangan ini dari yang terkecil ke yang terbesar, yaitu 232, 256, 271. Sedangkan urutan bilangan dari yang terbesar adalah 271, 256, dan 232. Selanjutnya kita akan belajar mengetahui kalimat ajakan dan kalimat perintah yang terdapat pada lagu Menanam Jagung. Dalam lagu Menanam Jagung terdapat kalimat ajakan
dan kalimat perintah. Kalimat ajakan dapat kita temui pada bait "Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita". Dalam bait tersebut menggunakan kata "ayo" yang bermakna mengajak teman untuk menanam jagung. Kemudian kalimat perintah dapat kita temui dalam bait "Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu". Dalam bait tersebut mengandung makna menyuruh atau memerintah teman untuk mengambil cangkul atau pangkur yang akan digunakan untuk menanam jagung. Pada pembelajaran kelima ini, kita akan belajar bagaimana sikap yang baik terhadap teman bermain. Yang pertama, kita harus saling bekerja sama. Yang kedua, kita harus saling tolong-menolong terhadap teman yang kesusahan. Yang ketiga, kita harus disiplin. Apabila sudah berjanji akan kumpul bermain pada pukul 8, kita harus datang pukul 8. Yang keempat, yaitu kita harus peduli terhadap teman. Selanjutnya, kita akan belajar contoh kalimat ajakan, kalimat perintah, dan kalimat penolakan. Adik-adik perhatikan gambar di sini ya. Dari gambar tersebut dapat kita buat contoh dari kalimat ajakan seperti "Made, ayo kita bermain layangan di lapangan". Kemudian perhatikan gambar ini ya. Dari gambar tersebut, kita bisa membuat contoh kalimat perintah seperti "Ambillah kelerengmu dulu, Do, kami akan menunggumu". Ada satu gambar lagi di sini. Dari gambar tersebut, kita bisa membuat contoh kalimat penolakan seperti "Maaf ya teman-teman, aku tidak bisa ikut bermain karena akan pergi ke rumah nenek". Pada pembelajaran ke-6 ini, kita akan belajar tentang bagaimana sikap-sikap yang sesuai dengan pengamalan sila-sila Pancasila. Sila yang pertama, selalu menjalankan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sila yang kedua, saling mencintai dan menghormati sesama. Sila yang ketiga, cinta tanah air Indonesia. Sila yang keempat, mengambil suatu keputusan dengan jalan musyawarah. Dan sila yang kelima, selalu berperilaku adil dengan siapapun. Selanjutnya, kita akan belajar membandingkan bilangan menggunakan simbol. Perhatikan ya adik-adik, ada tanda lebih kecil atau kurang dari. Kemudian, ada tanda lebih besar atau lebih dari. Nah, di sini ada dua bilangan, yaitu 215 dan 235. Kemudian bilangan ini dijabarkan. 215 dijabarkan menjadi 200 tambah 10 tambah 5. 235 dijabarkan menjadi 200 tambah 30 tambah 5. Kita lihat angka pada nilai ratusannya ya adik-adik. Wah, ternyata sama, yaitu 200. Kemudian kita lanjut ke nilai puluhan. Di sini ada angka 10 dan 30. 10 kurang dari 30. Maka dapat kita simpulkan bahwa nilai bilangan 215 lebih kecil dari 235. Jadi, perbandingan bilangan dapat ditulis 215 kurang dari 235. Oke adik-adik, sampai di sini dulu ya video pembelajaran kali ini. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.